Hey guys, welcome back to Spicy Gingers channel. Kali ini, kalau biasanya kita rakit PC budgetnya lumayan gede, tapi karena mengingat kondisi saat ini tuh kayak harga komponen lagi mengonjak lumayan tinggi, terutama VGA ya. Jadi aku kali ini mau nyoba buat beli PC budgetnya 5 jutaan aja. Ya, soalnya budget lagi super terbatas di kondisi yang kayak begini. Jadi mungkin mau nggak mau kita dapatnya part-part yang second lah ya, yang bekas gitu. Dan aku udah coba muter-muter FJB sama marketplace selama beberapa hari dan akhirnya aku nemuin yang lumayan menarik. Dia sih tulisannya itu PC gaming i5 murah, harganya 2,2 juta. Di sini tertulis speknya itu Intel Core i5 2500K, dapat motherboard, RAM 8GB, hard disk 500GB, PSU 500 watt, sama casing mini ITX. Dan tanpa babi bu lagi, langsung aja aku beli dan ini dia unitnya. Ups, aduh berat juga. Tada, nih, ini dia. Ini baru nyampe kemarin dan aku sambil buka aja lah ya casingnya. Dan kemarin itu aku udah coba nyalain PC-nya. Ini ternyata harddisknya itu nggak nyala guys. Aku nggak tahu sih salah di pengiriman atau bukan, atau kayak gimana. Cuma kalau dipikir-pikir ya wajar juga lah ya, harga segini 2,2 juta dapat harddisk refurbished. Jadi ya cengli gitu. Coba. Wow. Agak bau ya guys. Oke. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Perlu kita buka harddisknya. Lihat kalian. Obeng-obeng. Kita buka dulu. Oke. Ini ada kabel-kabelnya, cabut dulu. Nah, ini karena harddisknya rusak, jadi aku bakal ganti SSD SU650 yang 240GB. Ini termasuk salah satu SSD yang terjangkau, under 500K untuk size 240. Dan pastinya pakai ini karena kalau SSD 120GB kayaknya buat sekarang nggak cukup gak sih? Minimal 240. Oke, kalian bisa lihat sendiri PC-nya. PC second, banyak banget debunya hampir di seluruh tempat. Terus kabelnya juga super berantakan dan kita nggak dapet back panelnya. Nah, bolong. Sekilas sih lihatnya kayak barang rongsokan gitu ya. Cuma ya jangan ngomong gitu lah ya, kita bilangnya PC vintage aja biar keren. Ya udah, nih paling di dalam tuh masih ada DVD room. Cuma kelihatannya sih nggak nyala juga ya, soalnya kabelnya juga nggak kelihatan ada kabel. Selamat ngomongnya tuh. Terus casingnya juga lumayan oke. Dia bukan tipe casing yang kaleng-kaleng, jadi cukup worth it. Kemarin pas aku tes CPU coolernya juga ternyata suaranya lumayan mengganggu. Pas aku tes suhunya juga lumayan panas sih. Padahal aku tesnya itu dalam kondisi casingnya belum ketutup kayak begini gitu. Nah, nggak tahu deh nanti pas di benchmark bakal lulus atau enggak, kita lihat nanti. Lalu mobonya dia pakai Biostar TH61 yang ITX. Jarang-jarang loh PC second dapat mobonya yang form factornya mini ITX. Boljok nih, boljok. Terus buat RAM-nya juga lumayan oke ternyata. Dia dapet 8GB dual channel. Mereknya juga bukan abal-abal kayak Avexir Core Series, bukan RAM biasa yang non heat spreader. Ini oke lah buat pakai main game low commit gitu. Lalu PSU-nya juga ternyata lumayan oke juga, mereknya Super Flower. Cuma kalau dilihat di sini kayaknya
udah pernah dibongkar sebelumnya ya. Soalnya segelnya ini kayak rusak-rusak gitu. Cuma I don't know juga sih, kira-kira aja. Nah, karena keperluannya buat gaming, jadi pastinya VGA dong. Dan kali ini nggak cuma satu VGA aja, langsung dua. Yang pertama ada Colorful GT 1030. Sama satu lagi itu dari Furion yang GTX 750 Ti. VGA Legend nih. Kenapa dua VGA ini? Karena bisa dibilang ini dua tipe VGA yang nggak terlalu goib dibandingin sama seri-seri lainnya. Perlu kalian tahu juga kalau kedua VGA ini sebelum zaman-zaman mining dia harganya itu masih 1 jutaan ya keduanya ini. Cuma kalau misalnya dalam waktu dekat VGA itu masih tetap langka, kayaknya sih bakal nembus sampai 2 jutaan deh. Si VGA Furion yang GTX 750 Ti ini aja sekarang itu harganya 1.900.000. Bayangin coba, bentar lagi udah 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kita berdoa aja semoga ini cepat kelar ya guys. Buat harganya kalau dihitung-hitung PC tambah SSD SU650 240GB ini totalnya 2.700.000. Kalau pakai yang VGA Colorful GT 1030 jadinya 4.100.000. Kalau satu lagi pakai VGA yang ini Furion GTX 750 Ti jadinya 4.600.000. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja tes pakai kedua VGA-nya. Nah itu dia tadi hasil benchmarknya. Oh ya by the way, ini casingnya udah aku ganti jadi kayak begini ya, biar kelihatan itu lebih simpel, lebih minimalis, sama irit tempat juga. Dan fan-nya juga aku ganti jadi Noctua. Ini aku baru ingat ternyata ada setelah ngubek-ngubek gudang, jadi yaudahlah ya pakai aja gitu. Oke, setelah lihat hasil benchmarknya, menurut aku prosesornya itu ketinggalan jauh banget dari yang sekarang. Saran aku sih kalau kalian mau tuh pakainya yang prosesor udah Intel Gen 4 lah minimal. Lalu buat performa stock coolingnya juga ternyata parah banget. Awalnya itu bisa nyampe throttling malah. Jadi setelah kebetulan aku ganti si fan Noctua ini, dia jadi jauh lebih adem, lebih dingin. Yang awalnya itu bisa 90 derajat Celcius, sekarang setelah ganti fan Noctua jadi 60-an. Ya sekitar 60 derajat Celcius. Terus karena aku ganti casing kayak gini juga jadinya banyak plus minusnya. Plusnya itu ya kayak yang tadi aku bilang ya, jadi lebih kelihatan simple, lebih enak dilihat, irit tempat, gitu-gitu. Dan minusnya itu ya pasti jadi lebih gampang berdebu dan resiko untuk komponen rusak gara-gara binatang itu jadi jauh lebih gede. Kayak misalnya binatang tikus gigit kabel lah, atau dicicak masuk PSU kayak gitu. Nah karena casingnya ganti jadi kayak begini, emang sih ruang upgrade itu jadi lebih terbatas. So ini tuh cuma sebagai opsi aja kalau kalian emang pengen setup yang lebih clean dan gak makan tempat. Lalu SSD-nya juga sebenarnya jadi agak mubazir speednya. Soalnya terbatas di Mobonya yang masih SATA 2. Ya, tapi seenggaknya lebih kenceng lah ya daripada pakai HDD. Jadi ya kurang lebih begitulah performanya. Ya emang sih kalau pakai GTX 750 Ti itu jadi lebih unggul. Cuma mengingat dan mendengar isu-isu yang beredar kalau Nvidia tuh bakal berhenti support seri Kepler dalam waktu dekat. Jadi gimana, apakah masih worth it beli GTX 750 Ti?
Kalau aku pribadi sih aku lebih prefer ambil yang GT 1030 aja. Cuma dalam catatan kalian emang butuh banget PC-nya atau enggak emang nggak sabar banget pengen punya PC, bolehlah kalian ambil yang 1030. Cuma aku tetap gak nyaranin sih beli keduanya. Tapi boleh kalian ambil dan sisa budgetnya kalian nabung buat upgrade VGA yang lebih tinggi nantinya kalau VGA udah balik harga normal. Hitung-hitung investasi gitulah. Cuma tetap aja aku tidak menyarankan keduanya sebenarnya. Anyway, VGA yang dari Furion itu bukan fake ya. Ini tuh the real GTX 750 Ti dari Furion dan punya 4 GB VRAM-nya. So, bukan fake, oke? Okay? So, overall menurut aku kurang worth it sih beli PC rakitan jadul ini. Aku sama sekali nggak rekomendasiin ke kalian. Lebih oke beli Ryzen APU. Ya, karena jelas Ryzen APU generasinya lebih baru dan performanya setara atau bahkan lebih dari GT 1030. Dengan catatan pakai versi Ryzen APU yang terbaru, yang baru ya. Cuma sayangnya barangnya juga termasuk goib sih sekarang. Udah paling segitu aja. Aku ingetin sekali lagi, aku sama sekali nggak rekomendasiin ini ke kalian. Jadi aku buat videonya untuk sekedar tambahin informasi aja. Kalau kalian tetap mau beli, it's okay, nggak apa-apa. Cuma resikonya tanggung sendiri ya, kayak yang udah aku bilang tadi. Udah sih, paling gitu aja. Ya udah, bye.